Oke, mulai nih. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi kesempatan pada hari ini, hari Minggu ini, tanggal tanggal 13 Desember 2020. Kita berada di Lembah Rama. Sebelumnya sudah Miki berapa kali Miki sama mendaki? 3. kedua kali nih, bosan kedua kali. 3 Tantra Lili. Oh, yang bersama. Iya, 3 kalinya ini. Tantra Lili, Bulu Saraung sama Lembah Rama. Lembah Rama. Tapi baru kali ini ada kesempatanku untuk tanya-tanya Ki seputar pertanyaanku ke dia yang bikin penasaran sedikit. Jadi mungkin ini waktunya. Sekarang sudah menjelang maghrib nih. Jam pukul 17. 5 ini. Iya. 17.30 Wita di momi maghrib. Jadi setiap mendaki kok toh kan biasa itu berapa rombongan kok paling banyak mendaki? 19 bukan. Paling banyak 60-an. 60 orang kok. 60 orang. Pendakian kemana nih tuh? Pendakian bersamanya itu komunitas pendaki Indonesia di Mana tujuan? Sarigan. Di Bulu Sardingan. Di mana lagi tuh Maros di? Tidak, yes. Lembah Pangkep. Biru masuk. Oh Malina. sih, nama Malina. Oh, yang sama juga Farhan. Ikut juga Farhan. Iya, sempat dibilang itu. Jadi di sini saya banyak ada 10 orang satu rombongan. Jadi Rama ini sunyi. Tinggal rombongan Tamami. Rencana ini mau ditutup toh tahun 2020 dengan Rama. Pertama mau gak tutup 2020 kok dengan pendakian Bulsar. Tapi tidak tahu kenapa dadakan Kak kesini juga. Supaya bisa Kak bikin ini video. Jadi pas selama mendaki kok toh apa yang paling suka jalan kan biasa tuh bertahap gitu, ada paling depan, kedua, tengah-tengah atau terakhir. Yang mana menurutmu paling suka? Yang kalau di situ kota di situ posisi kayak cocok kok memang. Kalau saya pribadi jalan yang paling lambat jadi sweeper gitu. Berarti paling belakang. Heeh. Terus dulu deh. Karena menurutku kalau cepat juga ada juga enaknya cepat di tengah sama paling belakang. Kalau paling depan enaknya misalkan sampai mikir duluan di shelter pos 1. Yang lainnya paling belakang belum bisa sampai, jadi ada waktunya istirahat toh. Iya, karena biasa kan memang capek di awal gitu. Misalnya tuh baru checkpoint ini tuh paling depan maki ini. Pas kan tidak ditahu kita yang di belakang istirahat atau tidak. Kita terus di jalan sampai dapat pos atau shelter. Di situ maki istirahat tuh. Jadi pas datang rombongan yang di belakang itu kita sudah maki istirahat, lanjut mami lagi. Toh itu enaknya tuh. Tapi yang paling nurasa paling cocok sekali selama pendakian tuh yang terbiasa kok jalan itu jadi pejalan apa? Sweeper, leader atau tengah-tengah? Kebanyakan sweeper ya. Tergantung teman juga toh. Yang biasa juga minta ditemani, minta diantar. Jadi misal banyak kayak pendaki, bukannya, tidak ada pendaki pemula lama, tidak ada jadi. Nah, ada gitu. Kayak awalnya lah toh. Misalnya 2 kayak baru kayak mau kasih kecanduan bilang mendaki deh seru begini mendaki, kasih tahu kok bagaimana cara ku jaga kok dalam bahaya. Lebih suka ki jadi sweeper kalau gitu. Tidaklah. Misalkan berdua gitu rombongan. Baru ada di situ 2 atau 3 orang lah toh. Baru lah. Yang baru. Iya. First mendaki. Lebih suka ki berada di posisi mana leader kok kah? Tetap jadi sweeper. Di. Karena saya lebih suka paling belakang. Kayak jalan santai begitu daripada jalan cepat tergesa-gesa. Lebih baik pelan tapi pasti. Pulang pergi itu lebih suka ke sweeper. Nah, tergantung lagi kalau pulangnya. Kalau pergi lebih suka ke sweeper. Terus kalau pulang? Kalau lambat ke jalannya anak-anak duluan Kak. Itu pun lagi tanya dulu anak-anak jalan duluan kan kalau tidak mau ditemani. Aku temani. Kalau jalan duluan mah kok ya duluan Kak. Yang jelas ada orang yang percaya jaga itu rombongan yang di belakang kalau tinggal ki. Toh? Jadi tidak masalah juga kalau misal turun kok mau jalan duluan biar sendiri kok. Tidak masalah gitu. Tidak masalah. Yang jelas bertanya kok terus ada 1 atau 2 orang percayai untuk jaga itu rombongan yang tinggal ke di belakang. Tidak tinggal ya. Yang jalan duluan kok lah toh. Yang jelas begitu. Yoi. Jadi mungkin ndak salah juga jalan lama, jalan pelan.
Tapi kalau saya tuh lebih kusuka lagi saya kalau jalan pergi tuh. Lebih suka lagi saya pergi buru-buru Ki karena bagian depan. Buru-buru Ki karena masih banyak mau dibikin tuh. Sampai Ki masih mau Ki pasang tenda, bikin makanan, bikin apa. Jadi pulang itu saya waktuku untuk menikmati perjalanan. Kalau kau waktu paling cocok untuk nikmati perjalanan, pas nu perjalanan pergi nah, dua-duanya atau pulang. Dua-duanya. Dua-duanya nikmat terus. Pendapat nu tentang merokok di jalur, gimana kau? Nu suka Ki merokok di jalur atau singgah pokok misalnya di shelter toh, atau tempat peristirahatan pos apakah? Singgah kok satu batang, 2 batang lah baru caps. Tergantung mood tuh Ji ya. Kalau awal start pendakian mau merokok sampai habis. Sambil jalan ke itu? Sambil jalan. Ataupun istirahat ke anak-anak bilang sebat dulu deh. Oke, sebat. Atau sampai bikin pakem. Kalau saya tuh kayak lebih kusuka kalau merokok itu pasti di tempat istirahat. Iya, belum sampai tempat camp. Iya, belum sih. Tempat perjalanan tuh capek Ki, sebat dulu deh. Sebat yang 2 batang baru lanjut. Karena kalau merokok Ki, sambil jalan deh, terus sekali pernapasan kah? Tergantung orangnya juga tuh. Iya itu nih. Tapi dia masalahnya mengganggu juga, mengisap ke tuh. Orang di belakang nu. Lah asal nu kan enggak mungkin lari ke depan ni. Asal lari ke belakang ni. Itu orang ke belakang saya satu minta napas sembarang. Tapi selama aku merokok di jalan terganggu. Enggak ada protes, enggak tahu Ki. Tak ada protes. Pasti kayak nahirup Ki. Di mana juga cara nu seimbangkan Ki lah. Kalau misalnya tuh sambil merokok terus sambil trekking. Gimana? Kalau jalannya landai-landai Ji, kupegang bisa aja jalan, isap. Tapi kalau penanjakan kurang kuisap bisa aja. Tina, lu pegang Ji. Kupegang. Mau apa Bang? Sudah itu kalau istirahat kalau isap Ki 3 kali isap 4, 5. Sudah itu lanjut. Kayak intinya untuk apa di? Untuk kunikmati sambil jalan gitu. Kayak ada sensasi berbedanya juga tuh. Ya ndak diajak ku ini untuk merokok. Jangan. Ndak diajak ku cuma bukan berarti kuat Kak, bukan. Cuman ada hal kepuasan tersendiri ketika pendakian gitu. Disertai dengan sebat toh. Ada kepuasan tersendiri tak. Kayak itu juga aneh nah orang pendaki Indonesia ya, tapi bukan tanya pendaki Indonesia, pendaki Makassar apa kata orang istirahat itu minum air ini kasih keluar rokok. Nah itu hebatnya orang Makassar Ces. Mungkin orang singgah istirahat, weh ada kan rokok? Rokok langsung lihat pertanyaan, bukan minum dulu lah. Tapi tergantung orangnya tahu juga ya. Supaya supaya berfungsi paru-paru. Labor rapi dulu. Tata itu tunjuk guna paru-paru nama merokok. Tidak tahu nak pakai tunjuk olahraga. Turun harga itu tahu kalau dah jual paru-paru dah. Naik itu kayak tahun depan, balas sih. Anda ada urusan. Siapa lagi kasih naik itu? Lupa. Komen mau dibawa kalau nutagi siapa kasih naik itu. Apa aja kalau lagi. Cewek kalau saya itu menteri nah. Menteri apa gitu urus cukai. Dia naik semua. Lama mi ada sempat juga dengar di situ yang mau dinaik naikkan tapi tidak je. Naik Marlboro dari itu. Memang ya naikin 5.004 mi. Di sini dulu ke saya neslet masih dapat Ki Gopes 1. Surya saya 5.004 tempat terpencil ya. Net to yang itu Marlboro dari 27 kalau enggak salah 27. 30-an. Iya 30-an. Surya dulu 23 sekarang 24 25. 27 pun ada. Iya 27 juga ada. Lemban 30 lebih. Lemban 30 lebih. Jadi beli memang rokok sebelum ke Lemban 30 lebih beda. Enggak pernah kayak beli rokok di Lemban saya. Tapi pernah sebelum kena bakar ini pernah. Rokok apa aja? Tengah malam ya anak-anak. Ya anak-anak Tata Jakbar. Iya. Tempat sewa-sewa ya tuh. Rokok apa aja ini apa aja? 20 sina. Berapa ini dek? 12 di satu kak. 12 tuh. Beli 2 bungkus. Pas ku turun mak. Murah itu aja beli 2 bungkus. 2 bungkus tes 12. Turun mak. Mau beli lagi apa aja? Dia bilang Tata Jakbar. Berapa ini? 25 kapan? 25 ini apa aja? Perasaan 12 itu. 25 bukan itu. Sekira masuk rokok yang satunya tuh.
25 ini. Oh iya pak yang tetap. Yang misur yang mau saya. Padahal yang nakasih kok sama aja. Sama Harga aja. 12 kah? Terima kasih ada kecil. Weh, 2 bungkus ini kah? 12, 24. 12 satu bungkus Ces. Jadi beli 2, 24. Toh. Begitu lingu-lingu na memang orang tuh mungkin lagi banyak urusannya. Ada aja lagi. Oh, anak-anak. Iya, ada. Anak kecil. Mantap. Bagus kita anak-anak disuruh jaga warung. Dapat aja. Yo, kasih. Selama mendaki kok berapa mi Sulawesi Selatan. Daerah Sulawesi Selatan lah. Yang pengalaman menarikmu. Oh, iya Sulawesi Selatan. Menarik. Oh, bukan iya, Sulawesi mau karena Sulawesi. sudah mau keluar Sulawesi toh. Kalau Sulawesi yang paling terkesan sekali gunung itu. pertama yang nunaiki keluar Sulawesi. Itu Baliase, Tolangi Baliase. Keluar Sulawesi Selatan paling. Di Baliase. Luwu. Total perjalanan. Total perjalanan 14 hari. Pulang pergi namanya itu Pulang atau pergi 14 sementara hari. dari checkpointnya sampai puncak. Pulang Ada lagi. puncaknya toh? Ada puncak. Dari start Start point. pertama, start tuh Pintu Rimba hari pertama. Hmm. Terus sampainya puncak Tolangi, puncak pertama Tolangi hari ke-9 baru sampai puncak. Nah, jadi bisa mak judulnya ini idul si pendaki Baliase. Jangan, Dapat mak judul jangan. tuh. Idul. Oh, jadi ini konten ngodok nah, ngobrol bareng. Jadi bintang tamu pertama itu Alidul. Sebenarnya banyak, cuman kebetulan pertanyaan yang ada di dalam pikiranku itu cocok ku kasih keluarkan untuk dia. Karena masih banyak dia. Jadi sorry ku potong ini tadi. Lanjut. Pintu rimba. Jelas dapat mak judul idul si pendaki Baliase. Mati ya. Judulnya. Bisa aja lah satu ada orang protes. Pernah juga memang tuh. Jangan nanti orang bilang semua kesombongan gitu. Tidak Pembuktian diri. Tidak dikena. Sorry Ces, jangan begitu. Merenda. Saya Lanjut. itu merenda untuk merangkul untuk merokit bersama-sama. Aduh, mantap. Lanjut, pintu rimba. Pintu Rimba. Baru saja masuk pintu Rimba itu, subhanallah. Naik truk dari Secret Arpala di Luwu Utara. Oh, rombongan kok. Rombongan 19 orang. Open trip. Tidak. Oh, yang Rombongan kenal di memang. Kenal. 19 orang dari Secret Arpala. Lokasinya. Luwu Utara. Luwu Secret Utara. Arpala itu di Luwu Utara. Kecamatan apa itu, Di? Ya itu nih. Suka maju lah itu. Suka maju. Nggak ada suka maju. Dia nyafir sampai sali tegau suka maju Ben. Serius, suka Iya, maju. Ada Luwu Luwu Utara ada. suka maju. Kecamatan suka maju. Naik trek toh. Naik trek ke pintu Rimba. Ya. Tapi tidak sampai pas di depan pintu Rimba, tidak. Jadi jalan lagi masuk sekitar 1-2 kilometer itu lumayan jauh. Baru berat kerel juga ketong gendong orang. Dah. Gas LPG 3 kg 2 tas susun. Tidak lebih. Siap. Yang 12 kilo apa satu? Pas Yang intinya up gitu kerel Oh, kah? itu. Intinya up. 70 jadi 100 gitu. Enggak juga dia. Oh, enggak juga. Untung kerel yang enak juga pakai. Siap, Kerelnya- osplay. Iya senior. Siap. Osplay status. Itu di dalamnya dia 5 botol. Oh lo udah 3 nih. Tapi ada senior bilang Dinda titip 2. Oh ya siap kan dah. Kau bawa Di Ki? bawah Ki ya. Kau paling muda di situ. Saya paling muda di antara semuanya. Pantas. Itu ndak enak jadi paling muda, jadi harus dihormati. Ndak boleh mengelak sama orang yang lebih tua tuh. Yo, Ndak boleh. Perjalanan no. totalnya 14 hari. 14 hari. Hari ke-9 baru sampai di Tolangi. Puncak nih tuh. Puncak di Tolangi. Oh, hari jadi ke-9. Baliase itu 2 puncaknya berarti. Tolangi yang pertama, kedua Baliase. Paling tinggi namanya itu. Yang paling tinggi Tolangi 3016. Kalau Baliase 2894 kalau nggak salah. Tapi satu jalur gitu. Itu jalur. Didapati dulu Tolangi baru dulu. naiki. Tolangi ke pertigaan. Oh, pertigaan. Tolangi ke pertigaan, tahu sekitar berapa jam itu. Baru. Terbuka situ sebelah kirinya jurang. Hmm. Kalau di pertigaan itu maksudnya pertigaan dari jalur Bantimurung yang dari Tolangi toh. Iya. Turunnya Tamboke, kanannya Baliase. Oh, jadi hari terpercaya memang. Hari ke-10-nya ke pertigaan. Baru keesokan harinya hari ke-11 naik Baliase. Dari puncak hari ke-11 itu sampai ke puncak tertinggi nah. 11 hari itu. Bukan puncak tertinggi, Tolangi yang pertama. Tolangi tinggi. pertama di. Tapi puncak keduanya Oh selanjutnya iya, Baliase. bukan puncak tertinggi, puncak kedua.
Jadi ini pegunungan lah tuh istilahnya. Pegunungan Karowe namanya. Oh, pegunungan Karowe. Itu mi puncak-puncak nah. Oke ki berarti Latimojong. Kan pegunungan itu Latimojong. Banyak puncak-puncak nuna tuh. Jadi kalau gunung itu satu di puncak nah, tapi kalau pegunungan banyak puncak nah. Dari hari ke-11 di Tolangi. Hari ke-11 pertigaan. Iya. Hari ke-11-nya itu naik Balai Aceh. Turun mak. Pas sebelumnya dapat puncak Balai Aceh ada dibilang lembah waru. Kayak di mana di lembah. Bukan jadi bilang kayak besar danaunya, luas, banyak airnya, tidak. Alhamdulillah kita dapat air di sana karena biasanya susah mata air kah? Ya susah sekali. Di Balai Aceh itu 2 mata air. Pos 3 sama lembah waru. Kenapa enggak meninggal Cak? Jangan dong, pasti banyak dosaku. Masa juga pakai pakaian kotor di bawah kasur. Nak tagi macam ni sahabat cuci di. Iya. Lanjut. Hari ke-11. Hari ke-11 itu turun mat toh. Turun dari mau ke puncak. Iya. Dari Balai Aceh. Iya, dari Balai Aceh. Hari ke-12. Peki paginya turun. Berarti hari ke-11 itu fokus turun mau kok. Tidak naik hari ke-11 itu nyanyi. Oh iya, hari ke-12 itu fokus turun. Iya. 12 flank camp lagi. Apa dibilang flank camp? Flank camp itu kayak udah pakai tenda jadi. Bivak darurat, Kalau bivak beda lagi. Beda lagi bivak. Bivak kayak flash di saya. Iya, flash turun baru dibawa matras. Kalau flank camp itu kayak flash di semua. Baru tempati tidur. Rombongan ke situ. Kalau kan bivak kayak darurat gitu. Karena kalau hujan pasang tenda ke situ enggak cukup ke semua tenda. Oh, jadi flash untuk dari atas memang dari atas kiri kanan begini. Oh iya. Banyak. Ilmu itu nah, saya jujur enggak tahu gitu. Baru yang tahu itu bivak darurat. Karena pernah gak juga bikin pas sementara pendakian. Lanjut. Pas turun hari sia-sia itu tenda. Kenapa enggak cari kalau lokasi yang bisa bangun tenda? Enggak ada memang. Kalau terus dapat kan malam memang biar lagi leader. Enggak bisa memastikan bilang di depan ada tempat luas tempat camp tidak. Iya. Jadi keputusan paling terbaik itu bikin flank camp gitu. Karena kita di situ harus pendakian jam malam 8 atau 9. Intinya jam 3 kalau tidak jam 3 ke atas tidak dapat ke tempat camp, harus ke tebas-tebas buka lahan. Oh iya. Pokoknya harus luas memang sih itu. Oh berarti tak schedule itu memang di randomnya memang tertata bilang kalau wajib memang biar tidak ada tempat landai menebas buka lahan. Jadi bisa menebas di situ selagi keperluan, tapi pilih-pilih juga emergency pilih-pilih juga yang bisa ditebas. Ndak tahu itu kayak pohon kentalit pohon kayaknya yang masih sekali begini besar lah ditebas jances. Jadi yang pilih-pilih saja yang bisa ada itu biasa layu untuk memang darurat flank camp. Hari keberapa itu bikin kok begitu? 12. Banyak kali ke flank camp. Tapi yang menuju turun itu terakhir itu flank camp hari ke-12. Hari ke-12 ya, terus turun. Sudah itu flank camp kan situ langsung berkurang Dia berkurang ces hari ke-12. Tapi sempat kita dapat tumbuhan pohon itu enggak tahu lupa pohon apa namanya. Kita tebang. Pohon untuk makanan dong. Jadi ramsen dong. Jadi selagi ilmu mencukupi segala kebutuhan itu di hutan, tidak pernah kekurangan. Jadi bukan iman dan ilmu sertai ilmu dan sertai perjalananmu dengan ilmu. Jadi jangan bikin perjalanan yang sia-sia toh. Kayak sertai perjalananmu dengan ilmu supaya tidak serba kekurangan kok. Pasti didapat gitu. Lanjut. Karena orang terbiasa juga ketemu di gunung tuh. Oh iya. Lidarku juga banyak kali ke sana. Bunda Yeyen, anak Arpala. Halo Kak Yeyen. Terus hari ke-12 itu flank camp. Hari ke-13-nya itu turun. Ya. Hari ke-12-nya turun begini. 13 turun. Sampai pintu intinya enggak tahu jam berapa itu start. Sebelum duhur lah. Iya, sebelum duhur. Sampai di pos 1. Jam 12 lewat lah toh. Jam 12 lewat. Sampai di pos 1 jam 6 jam 6 pas. Ada semua sampai di pos 1 menuju ke pintu rimba itu lumayan jauh lah. Lumayan, asli jauh. Terus kita dari awalnya pos 1 menuju ke pintu rimba untuk turun pintu rimba Tamboke. Dia lumayan itu jauh sekali. Kayak memang kita sudah turun hujan-hujan, tidak ada break, gelap. Dapat ke malam kah?
dapat malam karena Baru hujan Tommy. hujan tuh Nggak ada ponco po eh. udah pakai ponco. Mantap. Headlamp saja. Ada lagi tuh dibilang Kak Konco tuh. Eh. Konco namanya keren. Konco. Baru di sini di ada telelatnya tuh. Jadi Keki konten na Arsal Bahtiar. Rival, bukan rival. Teman na Versa Besari, ekspedisi atap negeri na. baru sini nama Kak Konco konten tuh. na. Ada sini telelatnya. Iya. Kalau dia bikin suasana tuh ada bilang senior namanya Opa. Bilang Dinda sini dulu. Dia dipencet isinya pop. Dia bikin ada tuh suasana Iya, sertai perjalananmu dengan kelucuan. Kan terlalu Supaya tegang. jadi kenangan yang mengesankan ki. Berhari-hari di atas gunung itu masa bangun lagi hutan. Hutan, Mi. Ah, Gila gue nanti. Gila, Tidak ada frustasi. hiburan. Jadi di situ pasti ada ego yang tinggi. Ah, Jadi betul. mungkin bisa diredakan dengan sedikit komedi toh. Jadi Sekali. di situ Mi juga fungsinya kayak kelucuan apa supaya lebih akrab gitu. Meredakan ego sekali memang itu komedi nah. Yo, Kelucuan apa? Kayak dicalai orang. Dijalan tapi tidak Tapi bawa nak anu marah lagi. lagi. Mm-mm. Terus yang lain ketawa. Paling itu ya paling perjalanan paling mengesankan ketika ada yang begitu. Terus sampai nu memang pulang di rumah ceritanya beda. Sampai lagi di Tamboke. Sampai kita Tamboke ini udah tahu sekitar jam berapa lah. 10 atau jam 11 itu masih hujan. Malam. Di situ pacet masih banyak. Oh, Di ada situ pacet bisa baru juga? turun aslinya, Ces. Itu lagi kendalanku. Borsa sampai pos 1 yang borsan kena tuh. Ada masuk di lubang pantatnya. Tapi di lebanan lobang. Anus. Cewek ini. Iya. Borsa sampai di pos 1. Terus bema oh narasai. Ngerasai. Ada Dari di situ, siapa ada di bilang? pacarnya. Oh ada di pacarnya. Pacarnya. Oh ada cewek rombongan 3 cewek. Tiga Yang lainnya laki-laki. Baru ada 1 cewek yang borsan memang pertama kali untuk lakukan pendakian. Bebas di mana? Asalkan jangan dekat tenda. Iya tahu. Situ ada bekas pembakaran ya. Jangan juga terlalu jauh. Terus Sampai di Tamboke. Di situ enggak bisa nyebrang sungai. Kan di situ malam di pembatasnya situ kan malam nih. sama lah. Entar jam 10 jam 11 hujan ke situ. Jadi kita pasang lagi flashit tuh. Flashit. Darurat lagi. Flashit 1. 2 karena hujan deras ke situ. Jadi pasang dulu ganti pakaian yang kering. Kalau sudah basah-basah kita tunggu ya orang yang mau jemput ke anak Arpala. Oh no kabar memang boko Untuk hati berarti kan. Tidak, untuk masih ada di jaringan. Oh jaringan sama Ya, baterai ada. HP. PB. Oh, Ada di pentingnya kenalan. bawa PB. Ada kenalan kabar itu. Kabar anak Arpala jemput dulu di sini jam begini. Kan waktu itu juga musibah tuh, Masambah. Oh iya, sempat Saya di berduka. situ hari pertamaku Sempat berduka Mas Amba. di pintu rimba yang pas naik di situ hari pertamaku musibah di Situ situ. musibah. Alhamdulillah saya tidak kena aja. Jauh itu. Dekat iya. Oh dekat. Air terjunnya saja mengalir anu juga. Deras. Itu lagi. Deras. Oh, dah. Tapi alhamdulillah kita tidak dapat. Masih ditolong kok, Di. Masih ada sayap nama malaikat Yo, kali. Lanjang kok ini rombonganku. Iya karena itu ada longsor di Mas Amba tuh. Oh iya. Karena kau dengar Beng, ada satu muara di atas pegunungan apa gini? Kayak longsor kayak begitu jadi semua airnya turun ke Masamba. Itu pun lagi barusan raci-racina bede. Barusan raci-raci nih. Barusan kayak memang di permulaan nih. Jadi kau dengar pernah mau dibom itu di atas muara tapi sebelumnya dia semua di luar orang Masamba. Tapi tidak tahu itu bagaimana selanjutnya. Ceritanya begitu. Cerita dari masyarakat sekitar. Orang yang mengevakuasi. Oh, iya, mengevakuasi. Jadi ditolong monggo di situ. Besok kan malamnya itu. Malam nu telepon ki. Malam telepon. Nu tunggu itu atau besok na datang. Oh, itu jam 10 nu telepon ki. Terus datang jam 1 malam pi. Jam 1 malam pi. Jam 1 malam. Jauh memang jarak itu orang yang nu telepon kan sama Lumayan. lokasi. Oh, lumayan tak Apalagi kalau jauh deh, sekitar 5 km sampai 10. Berarti ke baik tuh gitu Pak. Nah, jemput pagi apa kok? Pakai mobil. Oh bisa masuk mobil situ kah? Jeep. Bisa. Mobil kami main di bukan jeep. Bukan jeep yang tapi ada yang mobil bisa besar ya di memang belakang. anu. Ada Trekking. Ya, trekking. Kena jemput kah? Nah jemput kalau misalkan itu sampai ke anu toh, pas kita sampai di pintu Rimba Tamboke, itu air sungainya deh deras sekali. Kira-kira itu di Karena atas pas kepala. musibah di Di atas kepala itu harus deras. lewat kok. Kerel ini. Kerel. 1 oh 2 lah. Toh supaya ndak protes sekali. 2 gas LPG 12 kg yang tidak tulisannya hanya untuk masyarakat miskin yang warna hijau. 2 itu kau
deras ke harus kan. Data miti ada Kuram situ amami. beban, kuram. Kuram. Oh iya langsung Iya, dia. orang sing kuram. Jam 1 malam dilihat nih, oh surut nih, ada nih juga senter-senter dari sebelah. Mobil. Dari bukan, mobil jauh di tempat parkir. Oh kayak Center Ji. iya. Sekitar 6 orang itu yang jemput Ki. Pasangnya webbing enggak tahu berapa meter itu, 20 lebih meter. Karena deras sekali memang harus kan. Deras, Mi. Harus wajib pakai webbing dia. Tidak ada sembilan. Gimana perasaan nu pas Itu saja. salto juga. Ku buka baju, ku baru pakai celana pendek. Begini kok. Bawakan jikerel ku tuh. Bawakan jikerel ku duluan. Kau Barang-barang semua dulu. baru jalan mau kok. Barang-barang di duluan semua, barang-barang. Sama yang itu anak Arpala jemput kita, dikasih anu barang. Sudah itu kita mi semua pakai pegang webbing. Itu pun lagi sampai sini airnya. Deras sekali. Baru itu sungai masih ada pacetnya, masih banyak. Pas di sebelah di center-center, ternyata masih ada. Jalan turunnya itu baru dapat ke pacet banyak, baru banyak bekas. Pas naik tidak ada Ji. Tapi ada tuh anu nah manfaat na pacet. Nah bilang orang kayak naisap darah kotor kah. Toh. Bersedekah kita. Iya, tidak apa-apa. Sesama makhluk Tuhan. Oh, betul sekali. Terus masuk mau di mobil kah? Langsung nabaw ke secret, base camp ko itu. secret. Secret na. Tidak ada mi di situ pendakian, tidak ada mi trekking. Nggak ada. Jadi sampai mau di situ. Sampai di secret tengah malam bersih-bersih Bersih-bersih mau ke situ. anu alat seng. Bersih-bersih tuh pagi-paginya. Balik mau. Saya dijemput, Kak. Oh, dijemput kok. Kebetulan ada orang tuaku, keluargaku semua tuh. Oh iya. Kakakku, adekku, maceku, paceku ada Mau di kemana? Masamba. Oh, Di Masamba. Anu juga jadi relawan Ki. Iya. Langsung ke sana kok. Nah, bukan jemput, Kak. Jemput Kan kok. di Masamba. Berkabari memang. Orang Arpala aja yang tahu Ki bilang anaknya kini di Pak mau jalan 45. Oh, iya. berarti Suruh Ki ke Masamba. Ku jemput kini. Indah usah mi. Telepon aja. Oma juga di situ. Sekali langsung ke rumah keluarga tuh yang disuruh aku. Jadi jalan-jalan Kak dulu dong. Wih, entah ke perasaannya teman tuh des, na idol pulang dulu ini. Jadi sedih Arji Cas. Pasti begitu. Sudah tahu juga kasih uang ya, tapi 50 untuk beli ayam. Jadi begitu. Oh, jadi pas nu sampai tempat regis ndak langsung ke pulang ke rumah nu dulu, tapi pigo dulu rumah na. Secret. Pigo dulu rumah na keluarga nu. Nah Dijemput ke orang tua anu, pigo yang pertama ke Malili dulu, ke Malili. Bermalam 1 malam. Sudah itu ke Sorowako, Mak. Sorowako langsung pulang ke gas ke Makassar. Balik mau. Jadi dia 27 nih. 27. Jadi apa ini kesimpulannya dari ngobrol bareng? Satu lagi rahasia. Apa ini? Yang Dekat-dekat kok. Yang sebelum Besar kayaknya volume anu no. Yang sebelum pakai headset kok. Yang sebelum ku naik itu toh. Sebelum ku naik, sering bertanya bilang, "Om, apa itu rasanya kalau misalkan jalan ke trekking yang berhari-hari berminggu-minggu, kayak 10 hari ke atas, biasanya tuh hari pertama capek mik yang kakerel beban apa, langsung down badan capek, tapi ternyata tidak. Saya selama di gunung kayak memang capek tapi tidak kayak terasa down di badan kata tidak capek sekali. Capek jadi tapi ada biasa langsung rak musuh. Apa? Ram musuh. Iya. Langsung kayak tidak bisa sekali. Bagaimana cara ngatasi itu? Tidak Ji. Bagaimana? Biar jalan-jalan susah ya kayak kebiasaan main di gunung, turun pasti di secret di rumah baru capek. Lu rasa semua sakit badan. Begitu ya karena kayak masih ada suasana semangat toh, kayak belum tuntas tujuan tak, masih ada rumah tujuan selanjutnya toh. Jadi pas sampai di rumah di situ dirasa semua. Ya, dirasa semua. Saya saja hari pertama aku yang bermalam di keluarga aku tadi di Malili. Semua berangkut. Padahal di gunung ini tidak Ji. Di gunung tidak Ji. Di rumah pasti. Karena masih ada hawa semangat. Belum finish lah ceritanya. Belum keluar dari hutan. Iya, masih semangat sih itu. Masih dipikir lain Ki. Kan kalau sampai di rumah tuh relax mi pikiran kan dari mi. Jadi cuma dipikir kan capek-capek tak. Biar kalau ada luka di sini, ndak ngerasa itu kalau masih dalam perjalanan. Di sana dapat kau goresan, dapat kau luka, semua juga di situ. Serius Kak. 14 hari ini hari pertama, hari kedua dapat ke luka. 2 minggu nanti. 2 minggu. Dapat kau luka di sana, sembuh juga di sana. Keren toh? Kesimpulan dari cerita ini apa? Kesimpulannya selama kalau mau mendaki harus safety. Pelengkap alat dia. Ego ndak boleh kayak terlalu tinggi masing-masing toh. Harus direda-redakan, saling mengerti lah satu sama lain sama teman sekelompok. Siap. Jadi kesimpulannya mungkin dari saya juga selagi bekali perjalananmu dengan ilmu yang kau punya, jadi dan peralatan yang lengkap.
cari-cari kau dulu, kayak misalnya mau ke sini cari-cari ilmu dulu, pengetahuan tentang searching ini. di Google tuh, misalkan Gunung Lebu Bata mau naiki, oh begini Lebu Bata, di sini ada mata airnya sekian jam trekkingnya. Logistik lah, apakah logika tanpa logistik bunuh diri, ya, gitulah. Logika tanpa logistik sama dengan saja anarki. Ya tahu, gitulah. Jadi jangan mau ke ndak menikmati perjalananmu karena kekurangan apa yang kau butuhkan. Menyiksa sekali kok, karena kalau sampai kau di finishmu tuh, tujuan akhirmu itu ndak ada kenangan yang terbikin dari perjalananmu. Jadi selagi bisa ciptakan hal-hal menyenangkan supaya menyenangkan juga perjalanan yang dilakukan. Nah, betul itu. Mungkin begitu dulu deh. Itu, Bu. Berapa menit enggak? 30. Iya 30. Oke. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Ini bintang tamu pertama aja, bintang tamu pertama. Asik. Bersyukur gini. Teman ngodok pertama, ngobrol bareng pertama toh. Mungkin masih banyak selanjutnya. Karena durasi panjang sekali juga. Komen-komen monggo, atau ada request pertanyaanmu atau siapakah yang mau ajak bicara? Ada tonja. Siapa-siapa bilang ini dulu, ajak bicara ini dulu, tapi jantung kok langsung tinggi-tinggi ya, Zawin Nur, Filsa Besar. Kita enggak tahu ki. Kalau ada yang kurang jelas komen kita, Ya. guys. Opening na Markica pagi. Apa lagi opening? Bukan opening na pala. Closing na. Apa lagi closing itu Markica? Mari kita apa niya? Mari kita berangkat ke tempat yang tidak pernah kita. Itu lah. Jelas toh. Mari kita berangkat ke tempat. Mari kita berangkat ke tempat yang tidak pernah kita pergi. Sederhananya itulah. Itu mah. Tapi lihat sendiri bagaimana closingnya toh. Oke, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dedeng.